guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ajeng Titi Nur Hikmah dengan NIM F1B019119. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai governansi digital. Oleh karena itu, simak video kali ini dengan baik. Nah, untuk mengetahui mengenai governansi digital, alangkah baiknya kita kenali terlebih dahulu istilah digital. Jadi, istilah digital secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu digitus yang berarti jari jemari. Jari jemari terdiri dari 10. Nah, nilai atau angka 10 ini terdiri dari dua bilangan dasar, yaitu angka 1 dan angka 0. Angka 1 dan angka 0 ini biasa disebut dengan bilangan biner. Nah, jadi digital itu merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan, yaitu angka 1 dan angka 0, yang biasanya angka 1 itu dinyatakan dalam keadaan on, sementara angka 0 dinyatakan dalam keadaan off. Misalnya ketika kita menggunakan komputer ini, ketika menyalakan komputer, maka dinyatakan dengan angka 1 atau on, kemudian ketika mematikan komputer, maka dinyatakan dengan angka 0 atau off. Nah, maka dari itu, digital merupakan transmisi dari data atau angka-angka dalam proses penggunaan komputer atau internet. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan governansi digital? Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai governansi digital, alangkah baiknya kita kenali terlebih dahulu istilah lain yang mirip dengan istilah governansi, yaitu government. Karena kedua istilah tersebut seringkali tertukar artinya atau bahkan disamakan artinya. Oleh karena itu, mari kita bedakan terlebih dahulu nih. Nah, istilah government adalah aktor yang menjalankan suatu kegiatan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan publik. Sementara governansi adalah tata kelola pemerintahan yang melibatkan partisipasi pemerintah itu sendiri, kemudian swasta dan juga masyarakat. Nah, sementara governansi digital merupakan penerapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas serta mendorong partisipasi semua elemen masyarakat. Nah, governansi digital menekankan sejauh mana sih kehadiran pemerintah atau organisasi publik di dalam dunia digital. Kehadiran yang dimaksud yaitu sejauh mana sih mereka atau pemerintah memanfaatkan platform-platform digital di dalam memberikan pelayanan. Kemudian bagaimana mereka menyediakan informasi publik di berbagai media sosial. Kemudian bagaimana mereka merespon isu-isu atau problematika publik yang tersebar di media sosial. Kemudian juga bagaimana mereka memanfaatkan big data untuk mewujudkan atau menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, pelayanan publik yang disesuaikan dengan kebutuhan publik, dan sebagainya. Ngomongin seberapa penting penerapan governansi digital di era sekarang tentu sangat penting. Hal ini tidak terlepas dari beberapa alasan. Misalnya yang pertama, adanya perubahan dan perkembangan zaman serta teknologi yang ditandai dengan gencarnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan manusia. Hal ini tentu mengharuskan organisasi publik untuk beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat bertahan dan tidak tertinggal oleh zaman. Nah, di era sekarang ini juga organisasi publik dituntut untuk melakukan inovasi di dalam pelayanan publik agar pelayanan publik dapat berjalan lebih baik, kemudian dapat menciptakan manfaat yang lebih besar dan juga dapat memudahkan akses bagi semua masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Kemudian alasan yang kedua yaitu governansi digital dinilai dapat mengurangi kekurangan yang ada di tata kelola pemerintahan model konvensional, di mana tata kelola pemerintahan model konvensional dinilai tidak relevan dengan era sekarang karena sifat pengerjaannya yang lambat, kemudian boros, dan juga rentan kesalahan dibandingkan dengan governansi digital. Nah, sedangkan governansi digital dinilai lebih efektif dan lebih efisien karena proses pengerjaannya yang cepat, kemudian dapat menekan biaya, kemudian juga dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan juga dimanapun. Kemudian alasan yang ketiga yaitu adanya tuntutan dari masyarakat, di mana mereka menginginkan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik tanpa datang secara langsung ke kantor pemerintahan.
Lalu bagaimana sih penerapan governance digital di Indonesia? Governance digital sudah banyak diterapkan oleh organisasi publik di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya pemanfaatan platform digital di dalam memberikan pelayanan publik. Platform-platform tersebut misalnya seperti website dan juga aplikasi. Nah, dalam penerapan governance digital di Indonesia ternyata masih terdapat beberapa kendala, seperti misalnya sumber daya manusia yang masih rendah, belum meratanya jaringan internet di daerah-daerah terpencil, dan sebagainya. Namun terlepas dari beberapa kendala tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan governance digital di Indonesia dapat dikatakan sudah cukup baik ya. Nah, hal ini terbukti dengan adanya manfaat atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya seperti masyarakat di Kabupaten Tegal apabila ingin mengurus pembaharuan kartu keluarga ataupun lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sudah dapat dilakukan pelayanan online melalui aplikasi WhatsApp. Nah, hal ini menunjukkan bahwa governance digital itu dapat membantu masyarakat yang jauh rumahnya dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, sehingga mereka masih tetap dapat mengakses pelayanan dengan mudah tanpa harus jauh-jauh, memakan waktu dan juga memakan biaya yang cukup besar. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa governance digital itu dapat memberikan nilai efektif dan efisien yang lebih tinggi dibandingkan dengan tata kelola pemerintahan berbasis tradisional atau konvensional. Saya memiliki beberapa pengalaman terkait bagaimana saya menikmati pelayanan berbasis digital. Salah satu pelayanan yang pernah saya dapatkan yaitu ketika saya ingin mengajukan surat permohonan izin magang di Bappendik Visip Unsut. Nah, waktu itu terjadi pandemi COVID-19 dan juga posisi saya sedang tidak di Purwokerto, sehingga tidak memungkinkan bagi saya untuk datang langsung ke kantor Bappendik Visip Unsut. Nah, namun ternyata saya masih bisa untuk mendapatkan pelayanan tersebut dengan cara mengisi link pelayanan akademik yang telah disediakan oleh Bappendik Visip Unsut, yaitu saya bisa langsung mengisi biodata saya, kemudian maksud dan tujuan saya, kemudian juga dapat memilih nih output atau hasil pelayanan itu akan dalam bentuk apa, misalnya hard file kah atau soft file, kemudian akan diterima oleh saya dalam atau via apa, misalnya saya memilih via email. Kemudian untuk prosesnya pun waktu itu tidak begitu lama, hanya kurang lebih 1 hari. Kemudian hal ini juga menggambarkan ya bahwa governance digital itu mampu menekan biaya dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh suatu pelayanan tanpa harus saya datang jauh-jauh ke kantor Bappendik Visip Unsut. Mungkin seperti itu pengalaman yang pernah saya dapatkan mengenai pelayanan berbasis digital atau governance digital. Sekian informasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.